Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama Dalam Cawan Lebur Bersama Kristus. Pelajaran kelima, Sangat Panas. Minggu 24 Juli. Abraham dalam cawan lebur. Bacalah Kejadian 22. Entah dari mana dan tanpa penjelasan, Allah tiba-tiba memanggil Abraham untuk mempersembahkan anaknya sendiri sebagai korban bakaran. Dapatkah Anda bayangkan bagaimana perasaan Abraham? Itu adalah ide yang benar-benar menjijikkan, bahwa Allah yang suci harus meminta Anda mengorbankan putra Anda sendiri. Bahkan jika Abraham berpikir bahwa ini dapat diterima, bagaimana dengan janji-janji Allah tentang keturunan? Tanpa putranya, janji itu akan hilang. Mengapa Allah meminta Abraham untuk mempersembahkan korban ini? Jika Allah tahu segalanya, apakah gunanya hal ini? Permintaan Allah dan waktunya tidaklah acak. Memang itu diperhitungkan untuk menunjukkan penderitaan yang paling dalam, karena Allah telah menyimpan ujiannya yang terakhir dan yang paling berat bagi Abraham sampai kepada saat bila mana beban kehidupan terasa berat di atas pundaknya dan Abraham rindu untuk beristirahat. Alfa dan Omega jilid 1 halaman 166-167. Apakah ini ujian dari Allah yang gila? Sama sekali tidak. Karena kesedihan yang ia derita selama berhari-hari ujian yang gelap dan hebat itu dibiarkan terjadi kepadanya agar ia dapat mengerti dari pengalamannya sendiri sesuatu mengenai kebesaran daripada pengorbanan yang diadakan oleh Allah yang maha kuasa untuk penebusan manusia. Alfa dan Omega jilid 1 halaman 173. Ini hanyalah sebuah ujian. Allah tidak pernah bermaksud agar Abraham membunuh putranya. Ia menyoroti sesuatu yang sangat penting tentang cara di mana Allah terkadang bekerja. Allah mungkin meminta kita untuk melakukan sesuatu yang Dia tidak pernah ingin kita selesaikan. Dia mungkin meminta kita untuk pergi ke suatu tempat yang Dia tidak pernah ingin kita tuju. Apakah yang penting bagi Allah? Belum tentu adalah akhirnya, tetapi apa yang kita pelajari saat kita dibentuk kembali melalui prosesnya. Yesus mungkin sedang memikirkan pengalaman Abraham ketika dia berkata kepada orang-orang Yahudi, "Abraham bapamu bersuka cita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya dan ia bersuka cita." Abraham bisa saja melewatkan wawasan ini, mengabaikan instruksi sebagai berasal dari iblis. Kunci untuk bertahan hidup dan belajar Abraham melalui seluruh proses adalah dia mengenal suara Allah. Bagaimanakah Anda mengetahui suara Allah? Bagaimanakah Anda tahu kapan Allah berbicara kepada Anda? Apakah cara Dia mengomunikasikan kehendaknya kepada Anda? Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini, perintah Tuhan untuk mengorbankan Ishak adalah perintah yang unik dengan berbagai tujuan. Di satu sisi, panggilan Tuhan kepada Abraham adalah ujian. Mrs. White menulis bahwa di Gunung Moria, Tuhan menguji kesetiaan Abraham. Makhluk-makhluk surga adalah saksi-saksi dari peristiwa tatkala iman Abraham dan penyerahan diri Ishak diuji. Ujian itu lebih hebat daripada apa yang sudah dihadapkan kepada Adam. Penurutan terhadap larangan yang telah dikenakan kepada leluhur kita yang pertama tidak mencakup penderitaan, tetapi perintah yang diberikan kepada Abraham menuntut pengorbanan yang amat menyayat hati. Sebenarnya, ujian di Bukit Moria untuk mempersembahkan Ishak ini tidak perlu terjadi kalau saja ia tidak tidur dengan Hagar. Tuhan telah memanggil Abraham untuk menjadi bapa dari orang percaya, dan kehidupannya harus nyata sebagai satu teladan iman kepada generasi-generasi mendatang. Tetapi imannya tidaklah sempurna. Ia telah menunjukkan roh tidak percaya akan Allah dengan menyembunyikan kenyataan bahwa Sarah adalah istrinya dan lagi dalam pernikahannya dengan Hagar. Agar ia dapat mencapai ukuran yang tertinggi, Allah telah menghadapkannya kepada satu ujian yang lain, yang terberat yang pernah dihadapi manusia. Dalam satu khayal pada waktu malam, ia diperintahkan untuk pergi ke Bukit Moria dan di sana mempersembahkan anaknya sebagai satu korban bakaran di atas satu gunung yang telah ditunjukkan kepadanya. Sejarah Para Nabi jilid 1 halaman 166. Allah telah berjanji kepada Abraham bahwa ia akan mendapatkan keturunan yang banyak, sama seperti dengan pasir di laut dan bintang-bintang di langit, dari keturunan istrinya Sarah, bukan dari keturunan yang lain, tetapi
oleh karena sudah semakin bertambah umur dan janji tersebut belumlah digenapi. Tetapi Abraham dan Sarah berpikir, apakah benar bahwa Allah akan menepati akan janji keturunan tersebut kepada mereka? Itulah sebabnya mereka menggunakan cara berpikir mereka sendiri dengan harapan untuk membantu merealisasikan akan janji Tuhan terhadap Abraham dan juga Sarah mengenai keturunan. Dan Abraham tidur dengan Hagar. Itulah sebabnya ketika peristiwa ini terjadi, Tuhan katakan iman Abraham belumlah sempurna. Oleh karena itu, ia harus mendapatkan ujian yang lain yang lebih hebat. Dan ujian itu adalah ujian yang terberat yang pernah dihadapi manusia, bahkan yang pernah dihadapi oleh leluhur kita, Adam dan Hawa. Ialah harus mempersembahkan anak yang telah dijanjikan, dipersembahkan kepada Tuhan. Tetapi apa respon Abraham kalau kita membaca di dalam Kejadian pasal 22 ketika ia mengetahui akan peristiwa ini harus terjadi? Abraham tidak mengeluh, Abraham tidak menggerutu, dia hanya mengikuti akan perintah Tuhan bahwa Allah tidak akan mengecewakan dia. Dan pada akhirnya kita tahu bersama akan ceritanya. Abraham menang terhadap ujian yang paling berat yang pernah ia hadapi, dan ia menunjukkan iman yang sepenuhnya kepada Tuhan. Abraham menang di dalam tantangan kehidupannya ini bukan oleh karena kekuatannya, tetapi ia bergantung sepenuhnya dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita? Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami Tuhan untuk kami terus yakin di dalam kehidupan kami bahwa Allah merancangkan yang terbaik di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.